Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mohon maaf ayah, Rasul bersabda, kalau seandainya kalian tahu isi hatiku, kata baginda Rasul, kalian pasti sedikit ketawa dan banyak menangis. Saya ulangi lagi ya, kata baginda Rasul, kalau seandainya kalian mengetahui isi hatiku, kata baginda Rasul, maka kalian pasti sedikit ketawa dan banyak menangis. Ini enggak di mana-mana saya lihat kalau ceramah maulid diundangnya pelawak semua. Mohon maaf ya. Dulu setiap majlis ilmu, majlis zikir, mereka gentar, mereka takut azab Allah, mereka menangis setiap ada pengajian, bukan bikin ketawa-ketawa. Hati-hati ya, orang yang banyak ketawa terbahak-bahak itu dhaful iman, lemah iman, akan melemahkan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini banyak anak-anak, karena setiap pagi, setiap saya pulang ke tempat saya, mushola dekat, saya mendengar luar biasa sini. Didikan tarbiyah Rabbani, tarbiyah didik anak luar biasa. Insya Allah kalau begini terus menerus di continue istimror, akan lahir dari lamlagang ini generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan lahir di kampung lamlagang ini ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah. Akan lahir dari lamlagang ini pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah. Takbir. Alhamdulillah. Insya Allah ayah, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Pak Muhammad akan lahir insya Allah pemimpin-pemimpin yang istiqomah di jalan Allah. Dan kita sudah meninggal, tapi ilmu kita tetap mengalir. Dan kedua, sampai jam berapa saya Pak Muhammad? Saya bisa 2 jam setengah. Yang kedua, dalam Al-Quran anak disebut dengan fitnah. Lahir dalam keadaan cacat, mohon maaf ya, tidak bisa melihat, didik dia, rawat dia, ini amanah. Mungkin asbab Allah titipkan amanah seperti ini membuat kita masuk surganya Allah. Yang ketiga, anak dalam Al-Quran disebut dengan musibul amal. Musibul amal itu anak yang membuat orang tua korupsi, anak yang membuat orang tua mencuri, anak yang membuat orang tua menipu. Gara-gara beli mobil untuk anak, akhirnya ayahnya korupsi. Gara-gara beli iPhone sekarang berapa? 25 juta. Akhirnya ayah mencuri, menipu. Ini namanya anak muzibul amal, anak yang membuat orang tua bermaksiat. Demi 7 keturunan katanya, demi 7 keturunan. Demi Allah kata baginda Rasul, tidaklah kalian wafat kecuali aku sudah sempurnakan seluruh rizkimu. Contoh Bang Aldo, mohon maaf, selama hidup Bang Aldo mungkin dapat jatah rizki dari Allah 2M. Sudah ada 2M belum? Ini contoh. Kalau belum dapat 2M, Bang Aldo belum meninggal, belum dicabut nyawanya, maka rizki itu sudah diatur oleh Allah. Dan rizki kita nggak mungkin lari ke orang lain. Makanya nggak perlu mencuri, nggak perlu korupsi, nggak perlu menipu, karena rizki sudah diatur oleh Allah. Sudah diatur rizki, nggak perlu kita korupsi. Rizki sudah diatur. Cuma kewajiban kita adalah ikhtiar, berusaha dan
berdoa. Ud'uni astajib lakum. Bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Ladul qadat ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari hamba yang beriman, hamba yang bertakwa. Apalagi kita masih punya ayah ibu, minta doa kedua orang tua. Yang ada penyakit, yang ada masalah, yang ada utang piutang, minta doa kedua orang tua yang masih hidup. Yang keempat, anak dalam Al-Quran disebut dengan aduun lakum. Aduun, tahu nggak arti aduun? Aduun itu musuh bagi kalian. Inilah anak durhaka. Ayah doakan anak, mama doakan, ya Allah cabut kenikmatan durhaka pada anak cucuku, minta. Nanti dicabut. Anak kena narkoba, doa mak, doa ayah, ya Allah cabut kenikmatan narkoba pada anak cucuku, ya Allah. Cabut seluruh kenikmatan haram yang ada pada tubuh anak cucuku, ganti dengan kenikmatan yang halal. Doa Pak. Dan saya bisa berdiri di sini karena doa ayah saya, doa mama saya. Mungkin banyak di antara kita yang kenal sama ayah saya. Di sini ada abang sepupu saya itu, Bang Usman. Nah, itu abang sepupu saya itu. Nah, saya 2007 pulang Mekah berubah, dapat hidayah. Itu doa ayah, doa ibu. Makanya doa ayah, ini bulan doa mustajab. Doakan anak, doakan anak kita. Jangan sampai durhaka. Orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang taat kepada ayah ibu, insya Allah hidupnya sukses, berhasil. Coba lihat, banyak saya lihat yang taat sama ayah, yang berbakti sama orang tua, hidupnya pasti berkah. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses kalau durhaka. Durhaka sama ayah, sama ibu. Yang terakhir, ini yang kita inginkan, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan setiap habis sholat, Allahumma rzuqna waladan sholihan. Ya Allah, berikan kepada hamba anak-anak yang soleh. Allahumma rzuqna waladan zakian. Berikan kepada hamba anak-anak yang cerdas. Allahumma rzuqna waladan aliman. Berikan kepada kami anak cucu yang alim. Allahumma rzuqna waladan hafidul Quran. Berikanlah kepada hamba anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran. Mungkin dari kita ini jarang yang hafal Al-Quran ya, ayah sudah tua ya. Doakan anak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Nggak dapat anak, cari menantu. Nggak dapat menantu, doakan cucu biar menjadi penghafal Al-Quran. 5 tentang anak dalam Al-Quran. Dan anak itu yang pertama kita harus didik akhlak, sopan santun. Seperti ini kita didik akhlak, alhamdulillah akhlak baik semuanya. Yang kedua baru kita didik kemandirian. Anak bisa bangun sendiri, nggak perlu kita bangunkan sahur nak. Pertama kita didik dia dulu bangun sahur, nanti lama-lama harus mandiri. Dia bisa mandi sendiri, makan sendiri, dan bisa mencari rezeki nanti sendiri. Harus kita didik. Yang pertama ilmu, yang kedua kemandirian, yang ketiga, yang pertama tadi adab akhlak, yang kedua kemandirian, yang ketiga ilmu yang terakhir. Alhamdulillah, tidak terasa 5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Azim, bulan yang agung. Kenapa? Karena semua kitab suci turunnya di bulan suci Ramadan. Kita mulai dari kitab suci Suhuf Ibrahim turunnya 1 Ramadan. Taurat Nabi Musa turunnya 6 Ramadan. Zabur Nabi Daud turunnya 12 Ramadan.
Injil Nabi Isa turunnya 18 Ramadan, dan alhamdulillah Al-Quran turunnya 17 Ramadan. Tadi Pak Imam luar biasa, inna anzalnahu fi lailatil. Kalau yang disebut dengan anzala itu turunnya secara global dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran turunnya di malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu jadwal Lailatul Qadar. Mastur, misteri, dirahasiakan oleh Allah agar kita memburunya dari malam pertama sampai malam terakhir. Disebut dengan anzala, turunnya di malam Lailatul Qadar. Sementara nazala itu turunnya bertahap-tahap sesuai kebutuhan Nabi Muhammad. Yang turun pertama pada hari Jumat 17 Ramadan. Al-Quran hudan, petunjuk yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Adanya Al-Quran, terciptanya peristiwa alam raya ini yang semuanya ada dalam Al-Quran. Mohon maaf, sekarang lagi heboh-hebohnya perang Amerika Israel melawan Iran, betul? Itu ada dalam Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Hadid 22. Al-Hadid artinya besi. Allah berfirman, ma asoba min musibah, ingat ya kalimatnya, min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala wasir. Musibah, jodoh, rezeki, maut, apapun yang terjadi di muka bumi ini sudah kami jadwalkan dalam lauhul mahfud, dalam takdir kami, dalam iradah kudrah kami. Bahkan perang Amerika Israel melawan Iran sudah ada dalam surah Muhammad ayat 38. Ayatnya cuma 38. Paling akhir apa kata Allah? Wa in tatawallau yastabdil kauman gairukum. Wa in, dan in, jikalau tatawallau, kalian berpaling dari agamaku, kata Allah, kalian tidak menolong hamba-hambaku, kalian tidak menolong orang-orang muslim yang teraniaya, yastabdil, Allah akan gantikan, badala yubaddilu, yastabdil, akan digantikan kaum ghairakum, selain kalian. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan ayat ini, sahabat Abu Hurairah, kenal Pak Muhammad dengan Abu Hurairah? Serius nih Bang Aldo, kenal? Jangan tidur Bang Aldo, semangat takbir ya, 25 Ramadan tetap semangat. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, siapa kauman gairakum? Siapa kauman gairakum? Siapa kaum yang akan digantikan nanti? Rasulullah SAW sambil memegang pundak Salman Al-Farisi, memegang pundak Salman Al-Farisi. Tahu lagi? Pak Imam tahu, saya Salman Al-Farisi tahu ya. Salman Al-Farisi itu dari Persia. Ketika baginda Rasul lahir ke muka bumi, api yang ada di kerajaan Persia padam, karena orang Persia penyembah api. Ketika baginda Rasul lahir, api itu padam. Kemudian Salman diutus untuk mencari asbab, siapakah yang memadamkan api kerajaan Persia. Alhamdulillah, Salman Al-Farisi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam. Ketika baginda Rasul menjawab apa yang ditanya dengan Abu Hurairah, Rasulullah memegang pundak Salman Al-Farisi. Apa kata Rasul? Haza wa qaumuhu, kata baginda Rasul, inilah orangnya dan bersama kaumnya nanti
yang akan menolong kita. Alhamdulillah ya. Salman dari Persia. Persia itu Iran sekarang ya. Tapi ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini panggung sandiwara ya. Panggung sandiwara. Mengapa Palestina tidak dimerdekakan oleh Allah? Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang merdeka, merdeka Palestina, tapi tidak dilakukan oleh Allah. Kalau merdeka Palestina, film sudah habis, anak muda sudah menang. Sudah paham ayat ini? Di mana ladang jihad kita? Kita tidak sanggup ke Palestina, kita berjihad dengan doa. Kita berdoa pun ada doa Palestina. Tidak sanggup ke Palestina, kita berjihad dengan uang. Di sini ladang jihad kita. Ayyukum ahsanu amala, surah Al-Mulk ya. Kalau mau tahu hayat, liyablukum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat di mana orang-orang munafik, mana orang-orang zalim, mana orang-orang pecundang. Allah akan melihat mana yang hambaku yang benar-benar membela. Maka itu ayahanda, bunda, ikhwatal iman, karena dunia ini adalah panggung sandiwara. La'ibun itu artinya mainan dan sundagora. Maka itu mari sama-sama kita menjadi aktor yang terbaik. Do the best, you find the best. Berbuatlah terbaik selama kita hidup di dunia ini, dan insya Allah kita akan mendapat nilai terbaik kelak di akhirat nanti. Insya Allah 5 hari lagi. Tetap semangat ayah. Tetaplah. Saya tetap semangat pula, walaupun badan sudah pegal-pegal. Pulang telat ya malam, siang, sore, pagi, belum lagi sebentar besok Senin diundang ke PD Jaya lagi. Jadi putar-putar dakwah, karena dunia jihad, dunia jihad, dunia tempat kita berjihad. Capek-capeknya memang dunia tempatnya kita berjamaah di masjid, dunia tempatnya kita berkorban, dunia tempatnya kita berdakwah, dunia tempatnya kita mencari nafkah untuk anak kita, dunia tempatnya kita terus beramal ibadah, tempatnya tahajud, tempatnya menolong fakir miskin. Kapan istirahatnya Pak Muhammad? Kapan istirahatnya? Ba'dal maut, after the die. Nanti setelah kita wafat, kita akan istirahat. La aural mauta ila sa'adah. Orang beriman tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Mudah-mudahan istighfar yang sudah kita ucapkan bersama, kita sudah bertaubat bersama. Mungkin nggak pernah penceramah yang mengajak taubat berjamaah dengan mengucapkan sama-sama. Insya Allah hari ini Yaumul Ahad ya, Yaumul Ahad, bukan minggu ya. Minggu itu nama pendeta dan manggus. Saya ingin bahas tentang itu boleh, tapi nggak ada waktu lagi. Tentang zaman jahiliyah. Jahiliyah sudah Ahad ya. Cuma Yahudi yang bilang minggu. Zaman jahiliyah ini Ahad. Cuma bedanya zaman jahiliyah hari Jumat bukan Yaumul Jum'ah, tapi Yaumul Arubah. Nah, ini banyak saya bahas nih. Di mana-mana saya sudah bahas ya tentang Yaumul Ahad dan Yaumul Jum'ah. Insya Allah next time ya, nanti kalau ada waktu kita akan, nanti tolong dikabarin bahasnya tentang ini ada judulnya. Baik ayahanda bunda ikhwatal iman, mudah-mudahan taubat kita berjamaah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada penyakit diangkat semua penyakit kita sebelum datang Idul Fitri. Yang ada utang piutang dilunasi oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Yang anaknya bermasalah insya Allah diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan semua anak yang tinggal di dalam lagang ini menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah SAW, sehingga kampung kita Lam Lagang diberkahi oleh Allah, diberkahi kampung kita, dan dijauhi musibah bencana malapetaka di kampung yang kita cintai ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.